Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada wa jamu msyana sana yang kata qurbi. Lillahi ta'ala lahumul Fatihah. Wa nashhadu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fis shaumi, tentang puasa. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, man sapane wong soma yang puasa sapa man Ramadan ing bulan Ramadan. Siapa yang melakukan puasa bulan Ramadan, wastanaba, dan menjauhi sapa man al harama ing perkara haram, fihi ing dalam puasa, wal buhtana, lan menjauhi berkata bohong, radhiya mongko ridho anhu saking man sapa ar-rahmanu Allah yang Rahman, wa aujaba lan mewajibkan, wa aujaba lahu maring man al-jinan ing surga. Kata Nabi, siapa yang puasa Ramadan, yang puasa itu, ketika puasa itu setidaknya ada dua hal yang harus dia lakukan. Satu adalah menjauhi perkara haram, makanan haram, dan yang kedua adalah menjaga ucapan dari sesuatu yang dusta, maka balasannya adalah surga. Intinya poso itu satu, menjaga makanan haram, dan yang kedua adalah menjaga perkataan yang bohong. Kalau kita puasa kemarin, puasa Ramadan, kira-kira pas puasa itu kita masih ada dusta di antara kita enggak? Jadi puasa itu jaga ucapan dan jaga makanan. Jadi kalau kita puasa harus jaga ucapannya, jangan bohong. Itu satu. Yang kedua, kalau poso jaga makanan. Jangan poso tapi bukone ngawur. Iki ngawure apa? Pokoknya enak makanan itu pangan. Mbuh nggone sapa? Enggak. Inti puasa itu. Jadi menjaga ucapan dan menjaga perilaku, juga makanan haram. Anda masih ingat ada hadis kamin soimin laisalahu apa hadisnya? Ilalju wal atsu. Banyak orang puasa yang dia tidak mendapatkan imbalan apapun, kecuali dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kenapa puasanya tidak mendapatkan balasan? Karena dia tidak bisa menjaga ucapan. Karena itulah kira-kira gak iso njogo mulut turu. Kita saran yang enak. Kayak siapa Hadi Aski pas sakit gigi dicabut, seneng banget karena obatnya enak banget. Es krim. Kita diajarkan itu. Hadis ini senada dengan hadis lain yang sering Ustaz sampaikan itu, bahwa ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Jadi kita itu sering minta masuk surga, tapi kan belum tentu surganya belum kita masuki. Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah, sering nggak doa lah pas poso. Tapi masalahnya swargane itu gelem apa enggak? Nah, ini kata Nabi, justru ada 4 golongan yang surga itu rindu pada dia. 4 itu, 1, as-shaim fi Ramadan, yaitu orang yang puasa Ramadan. Berarti sama dengan hadis ini. Siapa yang puasa Ramadan, maka aujabahu al-jinan, maka dia insya Allah surga balasannya. Yang kedua adalah wahafidul lisan, orang yang menjaga ucapan. Sama dengan ini. Soma wastanaba al-buhtan, yaitu menjauhi berkata dusta. Orang yang menjauhi perkara dusta, maka balasannya surga. Kemudian yang ketiga adalah, masih ingat kemarin? Mut'imul ji'an, orang yang biasa ngasih bantu orang yang kelaparan. Kemudian yang keempat adalah
taliul Quran, orang yang biasa baca Quran. Itu balasannya orang yang bisa menjaga ucapan puasa. Kalau sekarang nggak jaga ucapan, sekarang nggak jaga status. Kok jaga status apa? Update status, bukan jaga status, jaga update. Update status kita itu nggak ngomong tapi update statusnya bohong. Atau biasanya apa? Yang paling banyak nyinyir, nggak nyinyir, adu-adu. Maka sama, kita puasa tapi update statusnya nggak jelas. Itu yang keutamaan puasa, yaitu dia surga balasannya. Ya Ali, hadis yang kedua, man sapane wong ittaba'a, yang mengikuti sapa man Ramadhana ing Ramadan bisibtin kelawan puasa 6 hari min sawalin saking sawal. Kalau santri mesti puasa lah, apalagi santri putri mesti poso. Masalahnya 1 poso sawal, 2 poso nyarutang, 3 apa maneh. Poso sawal itu mulainya adalah tanggal kedua bulan Sawal yang paling baik. Jadi tanggal 1 Sawal nggak boleh poso karena 1 Sawal itu apa? Lebaran. 1 Sawal itu Lebaran sehingga nggak boleh poso. Nanti dimulai tanggal 2 Sawal sampai 6 hari. Sehingga kemudian nanti hari ke-8 biasanya orang Jawa ada kupatan. Lain kota kupatane pas Rioyo. Di kampung dulu kita masih ingat, sampai hari ini masih ada. Jadi begitu selesai hari ke-8 pagi habis subuh kita rame-rame ke masjid nggawa kupat ambek lepet. Tasakuran kupatan. Nabi mengatakan siapa yang puasa Sawal, puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Sawal tadi, mulainya tanggal 2 sampai tanggal 7. Itu yang paling baik. Yang kalau nggak begitu di akhir ini masih Sawal toh? Sekarang masih Sawal ya? Kayaknya iyalah. Sawal itu enak lah, masih ada beberapa hari. Yang belum puasa bisa lah. Akhir Sawal. Kalau akhir Sawal enggak berturut-turut mulai tanggal berapa berarti? Pokoknya 6 hari sebelum terakhir. Kalau enggak awal ya akhir. Kalau enggak terserah. Yang penting 6. Senin, Kemis, totalin 6. Kata Nabi, siapa yang puasa Ramadan 1 bulan, kemudian diikuti dengan puasa Sawal 6 hari, kataba, mongko bakal nyatat sapa Allah lakudiman as-saumat dahri, ing puasa setahun, kulihi seluruhnya. Jadi siapa yang puasa Ramadan, kemudian ditambah Sawal 6 hari, maka pahalanya seolah-olah dia itu koyok poso setahun. Karena hitung-hitungannya 1 hari itu sama dengan 10. Kalau kita puasa sebulan kan 30 toh. 30 kali 10 sama dengan 300. 6 hari bulan Sawal berarti sama dengan 60. 300 tambah 60 berarti 360. Sehingga pada setahun. Artinya puasa sebulan plus 6 hari itu berarti 36 hari kali 10. Karena balasan setiap pahala perilaku baik itu 1 dibanding 10. Karena itulah kita puasa 36 hari sama dengan puasa 360 hari. 360 hari itu sama dengan setahun. Karena itulah di sini dikatakan siapa yang puasa Ramadan sebulan kemudian plus Sawal 6 hari, maka totalnya seperti puasa setahun utuh. Kita mungkin belum pernah puasa setahun. Belum, paling enggak puasa Sawal. Semoga udah genep. Sama dengan kita ngatamni Quran kok si angel. Yo maca kulhu ben 3 tiap hari. Paling enggak sehari khatam sekali. Lumayan. Itu bab puasa. Kita lanjutkan. Babu fis shadaqati, ing dalem sedekah.
Kala ngendika sapa alaihi salatu wasalam Kanjeng Nabi, ya Ali, inna auliya Allah taala satemene para waline Allah iku lam yanalu tidak memperoleh sapa auliya saat rahmatillahi taala ing luase rahmati Allah taala wa ridwanahu lan ridhone Allah bikasratul ibadati sebab banyaknya ibadah. Kata Kanjeng Nabi, orang itu iso menjadi wali itu yang paling banyak bukan karena banyak ibadah. Jadi lah Anda pengen jadi wali itu bukan karena ibadahnya yang banyak. Para wali-wali itu kata Nabi itu bisa mencapai derajat wali itu bukan karena ibadahnya yang kuat, bukan. Ibadahnya biasa-biasa aja. Tapi ada aspek lain yang kemudian Allah berkenan mengangkat dia jadi wali. Anda masih ingat contohnya kayak Nabi Ibrahim itu mendapat gelar Khalilullah. Apakah beliau mendapat gelar Khalilullah karena ibadahnya? Ternyata bukan. Karena ada faktor lain. Nah, ini juga begitu. Apa yang kemudian bisa mereka bisa mendapatkan derajat wali? Walakin tanalu, tetapi ini memperoleh sapa mereka haing rahmat tadi bisa khawatin nafsi dengan sifat saho itu luman. Para wali itu bisa mendapatkan gelar wali, derajat wali itu yang banyak bukan karena banyak ibadah tetapi karena luman. Luman ngerti ya? Dermawan. Karena kedermawanannya lah mereka mendapatkan derajat wali. Bukan karena ibadah. Ya ono sih wali sing karena ibadahnya kuat kemudian jadi wali, itu ada. Tapi kata Nabi yang paling banyak itu bukan karena ibadah, tapi justru karena sifat luman. Nabi Ibrahim yang kemudian tadi yang kita singgung tadi mendapatkan gelar Khalilullah, itu salah satu kenapa beliau mendapat gelar Khalilullah adalah karena beliau itu punya kebiasaan tidak akan makan sore kalau tidak ngajak orang. Jadi kayak Anda, kayak kita, Pak mari setelah ini golek mangan, masak. Anda tidak akan iso mangan gak ngajak wong. Mbak ayo aku gak iso padha wek salat, aku gak iso jamaah, gak iso salat gak jamaah. Aku gak iso mangan ini kalau barengane. Mbak aku iki lagi GoFood cuma situ. Saya nanggung. Siapa juga tak GoFood no. Gitulah. Lama-lama kan bisa jadi wali. Nah, jadi kata Nabi, orang itu bisa menjadi wali, itu banyak caranya. Orang itu bisa dekat pada Allah, itu banyak faktornya. Salah satu faktor yang paling banyak, itu adalah sakhawatin nafsi, karena hati yang luman, hati yang, dermawan. Karena itulah, kalau kita pengen, spiritualitas kita naik, kedudukan kita itu dekat dengan Allah, salah satu lah iso ibadah kuat ya silahkan, tapi lah enggak, paling enggak ada yang lebih mudah, yaitu dengan sakhawatin nafsi, yaitu jiwa yang luman. Luman itu banyak pengaruhnya, banyak fadilahnya. Kalau Anda bisa lihat dalam hadis, pernah buka Jami'us Shaghir, kumpulan hadis kecil, kumpulan kecil Jami'us Shaghir. Itu hadis-hadis, kumpulan hadis-hadis, bisa sahih, bisa hasan, dari banyak hadis. Ada sebuah hadis yang menarik yang disampaikan oleh Nabi. Nabi itu pernah dawuh di salah seorang sahabat, beliau mengatakan, atuhibbu antalina qalbak wa tudrikul ijabah, kata Nabi ini. Apakah engkau pengen kalau hatimu itu menjadi lembut dan doamu diistajabai? Nah, sahabat yang ditanya itu kan mesti, ya pengen. Siapa yang nggak pengen punya hati yang lembut dan doa kita mustajabah? Nah, para sahabat kemudian mengatakan, iya kan Nabi, saya pengen punya hati yang lembut dan punya doa yang mustajabah. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, kalau pengen hati kita lembut, kemudian doa kita mustajabah, salah satu yang diajarkan oleh Nabi adalah irham al-yatim
wa at'amhu min ta'amika. Kasih anak yatim dan kasih makan dia. Jadi bukan ngasih toh. Ngasih kan biasanya kita bulan Rejab toh. Rejab ya. Yang kita disuruh ke panti asuhan. Surah Muharram, bulan Muharram, bulan yatim. Kita biasanya ke panti asuhan, kemudian ketemuan anak yatim, diusap kepalanya, mengusap kepala anak yatim sebagai simbol kasih sayang kita. Tapi bukan sekedar ngusap, kasih makan, diusap tok duyek rambutnya, padahal kali kasih makan. Karena Nabi mengatakan irham al yatim, kasih anak yatim. Tapi tidak hanya kasih anak yatim, tapi juga buat amhu min ta'amika, kasih makan dia. Anak yatim itu kan butuh makan tiap hari. Jadi kalau bisa sih kita perhatian anak yatim itu bukan hanya pas bulan Muharram. Muharram cuma pisan. Mangane setahun. Kalau bisa, Anda bisalah punya panti asuhan yang carilah di sekitar sini kan banyak panti asuhan. Kita bisa jadi donasi, jadi donatur semampu kita. Misalnya kita bisa donatur 20.000 setiap bulan. Banyak sekarang toh, di masjid-masjid juga banyak toh donasi. Tapi cari panti asuhan yang benar, yang benar-benar memperhatikan anak yatim. Kita bukan apa, kan ada juga yang bukan membela anak yatim malah eksploitasi. Anak yatimnya dieksploitasi, yang makmur bukan anak yatimnya tapi malah orang lain. Karena itu cari panti asuhan yang benar, kita bantu dia. Semampu kita. Syukurlah tadi yang kita bisa jadi donatur tetap. Walaupun mungkin nggak banyak. Kita berharap donasi yang kita berikan ke anak yatim yang setiap bulan kita berikan, berapapun yang kita punya, itu menjadi membuat keberkahan hidup kita, doa kita mustajabah. Sehingga apapun yang kita inginkan, itu dikabulkan oleh Allah SWT. Banyak hal yang kemudian bisa kita lakukan toh. Kalau Ustaz dulu punya teman di pondok itu, kuliah biasa aja, prestasinya juga biasa, skripsinya juga nggak baik-baik amat. Skripsinya itu yang buat kita sekamar berjibaku gawe no skripsi. Biasalah karena bulet. Wong dia ngurut no nomor halaman aja bingung, gane sok. Bis mau ujian itu dia sok banget. Wis gak concern nisan. Sehingga kita bantu semacam-macam lah. Segitunya artinya dengan kondisi akademiknya yang begitu, tapi hidupnya sekarang luar biasa. Hidupnya penuh keberkahan, mudah. Misalnya dari guru, dia bilang dulu ketika itu dia ngelamar jadi guru SMP, diterima jadi guru SMA, malah sumpek dia. Aku dari saya tuh loh pengen guru SMP, harus SMP itu kan gampang, cilik-cilik, kena di itu lo malah diterima yang SMA, jadi sumpek banget. Dia bisa begitu, salah satunya adalah dia punya kebiasaan maca Yasin setiap habis maghrib, nggak pernah, Kang. Dia istiqomah walaupun kemanapun, dia nggak akan meninggalkan maca Yasin. Ada toh, artinya keberkahan dari situ. Nah, kita Yasin mungkin gak iso, cukup kalau iso, tapi ditambahi mungkin jadi donatur di panti asuhan. Semoga donasi kita walaupun nggak banyak itu membuat keberkahan hidup kita. Nah, kalau Kanjeng Nabi mengatakan kalau kita pengen doa kita mustajabah, hati kita menjadi lembut, maka sayangi anak yatim. Tapi bukan hanya nyayangi dok, bukan hanya irham, tapi juga buat amhu, kasih makan dia. Bendino diuyeki kepalanya tapi nggak pernah dikasih makan. Karena itulah dulu kita sebelum bangun pondok ini, dulu Ustaz nggak kepikir gaya pondok, karena sejak awal itu pengennya gaya panti asuhan. Jadi bayangan kita dulu tuh gaya panti asuhan, sampai golek tanah di mana-mana nggak ketemu. Geledak untuk tanah belakang ini, itu pun juga nggak kepikir gawe pondok, karena bayangan pondok itu nggak ada. Karena bayangan kita sejak awal itu gawe panti asuhan, bagaimana kita bisa bantu anak yatim. Dulu kayaknya itu menjadi obsesi luar biasa dalam hidup. Iso gawe anak panti asuhan, jalalah gak iso. Tapi alhamdulillah muncul Al-Asqiya.
Kalau biayain panti asuhan kan Anda tidak akan di sini. Masa Anda akan jadi panti asuhan. Nah, artinya kan kita pengen banget, karena itulah kemudian pelariannya, karena kita tidak punya panti asuhan, akhirnya kita menjadi donatur tetap di beberapa panti asuhan. Sehingga kan biasanya tiap bulan mesti ada yang datang untuk ngambil donasi itu. Dan itu kita lakukan sejak kita pindah di sini. Udah lama banget. Nah, karena itulah Ustaz berharap ngikuti Kanjeng Nabi ini, malah kita biasakan untuk ngasih donasi ke panti asuhan. Seberapapun kita punya, nggak harus banyak kalau memang kita nggak punya. Tapi yang penting kan kita memberikan dengan niat tulus untuk membantu dia. Nah, berapapun kita punya. Kalau iso 20.000 syukur, gak iso yo 5.000, gak iso pokoknya ongkone lah. masa jadi donatur tetap gak ono ongkone. Nah, gitulah. Nabi mengatakan kalau kita hati kita ingin dilembutkan oleh Allah dan doa kita itu kalau hadisnya itu watutrika hajatak, engkau bisa memenuhi hajatmu. Jadi kalau kita ingin butuh, punya cita-cita, pengen cita-cita kita itu tercapai, maka kata Nabi, irhamil yatim wa'atimhu min tu'amika. Itu hadis itu Anda bisa lihat dalam Jami' Shaghir. Kalau pengen hajatmu terpenuhi, artinya cita-cita kita ingin dikabulkan oleh Allah, kemudian hati kita menjadi lembut, maka sayangi anak yatim dan kasih makan dia. Maka insya Allah hajat kita akan dipenuhi oleh Allah SWT. Ini juga sama, para wali, kata Nabi, itu tidak mencapai derajat wali, itu bukan karena banyaknya ibadah, tapi karena bisa khawatin nafsi, yaitu karena dengan jiwa luman, dermawan. Ojo pelit. Kita biasakan untuk berbagi. Masih ingat ngaji Riyadhus Shalihin? Kalau kita punya nasi untuk 1 orang, bisa dimakan 2 orang, gitu kan? Enggak kok kemudian untuk 2 orang dimakan seorang. Gawe mie, gak terima situ, 2 loro. Enggak begitu. Bisa khawatir nafsi. Marilah kita belajar untuk menjadi biasa berbagi. Kita dulu pengen banget ketika haji dan umroh itu, salah satu doa yang kita sampaikan kepada Allah, yang sering kita sampaikan, kita hanya berdoa satu. Salah satunya adalah, ya Allah, saya pengen menjadi kayak keran yang menjadi tangan Tuhan untuk berbagi rizki Tuhan pada umat yang lain. Yang ngasih rizki itu Allah, tapi lewat keran kita, lewat tangan kita. Betapa hebatnya toh kalau kita itu menjadi tangan Tuhan untuk mewakili Tuhan berbagi rezeki pada makhluknya. Gitu loh. Kan enggak ada yang lebih mulia kecuali menjadi wakil Tuhan untuk memberikan rezeki pada yang lain. Karena itulah marilah kita menjadi wakil Tuhan di dalam memberikan keberkahan pada yang lain. Salah satunya adalah dengan berbagi rezeki semampu kita, sebisa kita. Sahawatin nafsi. Kemudian yang kedua kata Nabi, wal istihanati, lan tidak terpengaruh bidunia kelawan duniawi. Istihanah itu artinya awalnya adalah meremehkan. Maksudnya hati kita itu tidak terpengaruh duniawi, sehingga tidak pelit. Duwe uang 100.000, kehilangan 2.000, itu mikir 2 dino. Ya Allah, mau tiba 2.000 mau andaikan tadi nggak hilang loh. Wong oleh Allah itu wis dikasih 100.000, kehilangan 2.000 itu yang dipikir 2.000 nih. Loh, kadang kan gitu toh. Oleh Allah 2.000 itu masih kadang oleh Allah diganti. Enak orang akhirnya ngasih, Mbak ini mah alhamdulillah enak rezeki sama tak kasih. Oleh Allah dikasih 50.000, saya dipikir itu 2.000 nih. Kenapa nggak mikir yang tadi oleh Allah diganti 50.000 tadi? Kita kan sering yang dilihat tuh ilangnya. Yang dilihat itu bukan positifnya. Sama dengan yang kalau kita belajar psikologi, sering toh neng papan gitu. Papan putih, papan gede putih.
kemudian dicoret sedikit hitam. Yang kita lihat kan hitamnya. Kenapa kita nggak lihat putihnya yang lebih luas? Mestinya kan itu kan mindset kita. Kita sering mindsetnya itu negatif. Kenapa nggak kita biasa berpikir positif thinking? Husnudon bahasanya. Kalau bahasa kampusnya positif thinking, biasa berpikir positif. Kenapa nggak dilihat itu? Enak soal 10, tulisan 10, 1 sampai 10 yang salah situ. Sing rame kan kita mempersoalkan 1, kenapa kita tidak mengapresiasi 9 tadi yang benar? Anjane sampean salah situ aja loh. Kenapa kita rame? Ya salah memang. Tapi kenapa kita tidak mengapresiasi 9 item yang benar? Mestinya kan kita gitulah. Mbak, ini memang gue sama nenek salah ya Mbak. Tapi sama luar biasa loh, 9 itu bener. Nah, mestinya kan begitu toh. Gak kok sampean itu apa tuh Mbak? Salah ini. Dia salah cuma situ aja loh. Kenapa yang 9 lupa? Malah kita biasa berpikir begitu. Nah, itulah istihanati di dunia. Hati kita tidak terpengaruh oleh duniawi. Bahwa dunia itu penting ya. Ustaz sering nyampaikan dunia itu penting karena dunia ini adalah wasilah untuk akhirat. Hadisnya kan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang untuk akhirat. Karena ladang untuk akhirat, maka kita harus sukses duniawi agar kita bisa panen di akhirat. Ojo kok ingat pengajian Mbah siapa? Yang Pak Mojokerto, ya Ilyas. Jadi enak santri ndonga, ya Allah saya pengen sugih ning akhirat. Jadi ya itu kan gendeng. Kenapa? Lu ning akhirat itu gak ono mobil, gak ono pabrik, gak ono macam-macam. Sugih ku yang dunya. Nah ning akhirat sukses. Gitulah. Sugih ning dunya aja kok gak apa-apa lah. Ning dunya gak sugih, sing penting akhirat ya enggak. Bagaimana kita bisa sukses akhirat, dunia gak sukses? Karena kita tidak akan bisa panen kalau mazroah kita itu tidak kita tanami dengan baik. Nah dunia ini kan mazroah kita. Sehingga kuliah Anda harus selesai, kuliah Anda harus sukses, tapi Anda ingat kesuksesan kuliah kita, keberhasilan duniawi kita itu bukan tujuan. Itu adalah sarana untuk mendapatkan tujuan yang lebih tinggi, yaitu ukhrawi. Mulai Ustaz kan sering sampaikan toh, kuliah harus mari, harus sugih, harus pinter, punya suami yang muwafaqah. Kayak kemarin ngaji itu loh, bojone pinter, sugih, itu penting. Ya Allah, saya pengen punya suami ganteng, pinter, sugih, penyayang, perhatian. Opoe, gak apa-apa nyebut merek, gitu kan? Nah, tapi itu bukan tujuan. Suami ganteng, sugih itu bukan tujuan. Itu adalah sarana untuk kesuksesan kita di akhirat. Nah, dengan suami ganteng kita ayem, nah, gitu kan? Dengan suami kaya kita tenang, sehingga karena suami kita kaya kita menjadi tenang, pekerjaan kita nggak banyak sehingga bisa full sholat tahajud. Kan begitu. Coba lah ekonomi kita pas-pasan. Kalau sholat tahajud seharian kerja keras, malam kan ngantuk. Bagaimana kita iso khataman tiap minggu? Wong waktu kita tuh habis untuk neng pasar. Kan begitu. Sehingga kalau punya ekonomi mapan macam-macam itu menjadi penting, tetapi itu bukan tujuan. Tapi itu sarana mendapatkan tujuan yang lebih tinggi. Itulah yang disebutkan di Nabi, dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang untuk kesuksesan akhirat kita. Kalau ayat Al-Qur'annya kan kejalah duniawi tetapi walatansa nasibaka fil akhirah. Duniawi harus kita kuasai, tapi harus ingat duniawi itu adalah untuk akhirat. Nah, kita juga gitu, karena itu santri nggak boleh kemudian nggak mari kuliah. Santri harus mari kuliah. Kalau Ustaz gak popo, gak mari, gak popo, hanya selembar kertas. Terus bagaimana Anda sukses ke depan kalau sekarang nggak kecekel? Ijazah, mari S1, S2, S3, itu kan kayak SIM. Kalau Anda punya SIM, Anda bebas pergi kemana. Tapi kalau Anda nggak punya SIM, Anda kan sudah nggak bisa kemana-mana. Mungkin Anda pinter nyetir mobil, tapi karena nggak punya SIM, Anda kan akan dianggap tetap salah oleh aturan lalu lintas. Walaupun Anda nggak patah iso nyopir, tapi saya punya SIM,
Itu kan Anda dianggap legal toh. Gitu loh maksudnya. Karena itu ijazah itu penting, harus mari. Santri itu harus S2 minimal. Syukur nanti S3. Kayak Indah, ndang mari terus daftar S2. Ini kan udah mulai pendaftaran buka atau S2. Loh, kalau nggak iso ning UIN ya di luar UIN. Nanti layak S2 bisa di benderanya nggak merah putih ya lebih bagus. Masuk S1, S2, S3 benderanya podo. Kan nggak keren. Kayak tante mari sekarang daftar S2 nanti tante. Aja ning UIN, aja ning Malang. Golek lah sing ana endi lah kalau ada. Kalau enggak ya gak apa-apa lah ning UIN. Nah, tapi mari. Bukan enggak mari. Tapi harus selesai. Daftar tok. Harus selesai. Nah, selesai kuliah ini penting karena itu adalah SIM kita. Dengan SIM itulah maka Anda secara formal dinilai ahli. Kan banyak punya SIM sampai memperpanjang berulang-ulang. Tapi gak bisa nyopir. Tapi secara formal kan Anda punya legal punya SIM. Nah, karena wong sing ahli nyopir, tapi gak punya SIM, kan itu salah. Anda bisa sangat pinter, tapi karena Anda tidak punya ijazah, Anda kan tidak akan dianggap. Walaupun Anda pas-pasan, gak patek jelas teorinya, tapi karena kan punya ijazah master, kan dianggap lebih bagus tuh. Kayak tante kan master misalnya. Nah, makanya itu paling nggak tahap awal untuk begitu. Karena itu saya sering sampaikan santri itu minimal S2. Nikah itu nanti setelah S2. Nah, ini yang di sini kan yang boleh nikah baru tante aja. Karena sudah S2, yang lain kan belum. Nah, itu penting loh. Sekarang karena kan S2 itu menjadi tuntutan toh. Kalau zaman Ustaz dulu kan S1 udah biasa. Dulu zaman Ustaz tuh nilai 2,75 itu udah bagus. Terus saiki kan gak payu. Wong saiki lho banyak kampus. Yo kadang kan bukan banyak kampus, tapi ada toh dosen-dosen tertentu. Pokoknya ketok ngono wis entuk A. Kan ada. Artinya nilai itu gampang. Nggak nilai gampang, masa cuma 2,7. Minimal kan 35. Makanya biasanya kalau mahasiswa tinggi yang Ustaz itu layak konsultasi, nah, cuma 3,4 tak ubrek-ubrek. Nilai kok 3,4, di pasaran. Nilai itu harus di atas 36, 39. Kan gitu, 4. Duh, kalau di pasca berapa kali kan? 4. IPK itu loh 4, nomor 0. Dulu Ustaz punya bimbingan perempuan di fakultas perempuan itu 4,0. Itu perempuan, Anda juga perempuan. Lah dia bisa, kenapa Anda tidak bisa? Podo mangane. Kan begitu. Itu penting untuk tapi ingat kita pinter, prestasi bagus, prestasi macam-macam itu bukan tujuan. Itu sarana untuk mendapatkan tujuan lebih tinggi, yaitu takarub kepada Allah. Kepintaran kita, kesuksesan duniawi kita, enaknya keluarga kita, itu bukan tujuan. Itu adalah sarana saja agar kita bisa lebih dekat pada Allah. Like kita pinter, alhamdulillah, segala banyak hal menjadi lebih mudah, sehingga ibadah menjadi lebih mudah. Nah, gitulah. Itu dua hal yang membuat orang itu dekat pada Allah. Jadi wali itu bisa dua hal. Satu karena hati yang dermawan, yang kedua adalah dia tidak terpengaruh oleh duniawi. Ya Ali, as-sahiyu, utai orang yang luman, itu qoribun, dekat minallahi saking Allah Ta'ala. Kata Kanjeng Nabi, orang yang dermawan itu dekat pada Allah. Walaupun ada orang yang tidak ahli ibadah, orang yang maksiat aja loh, itu kalau dermawan itu terjaga. Anda masih ingat teman-teman biasanya penjahat, Pak mari ngerampok, mari melakukan kejahatan, kemudian bagi-bagi
Ini toh, jadi ini membuang sial. Jahat aja dengan banyak derma, itu dia bisa terjaga, apalagi kalau kita tidak jahat. Dulu ada perampok yang luar biasa di Surabaya tahun berapa itu ya. Nggak pernah kecekel. Dia spesialis bank. Dirampok bukan wong, bank yang dirampok. Itu nggak pernah kecekel. Kalau nggak salah siapa dulu namanya? Selamat Gundul atau siapa? Itu terkenal banget tahun itu, tahun 80-an, 90-an. Untung lahir ya? Ternyata masih muda deh. Ada tokoh penjahat luar biasa, nggak pernah kecekel. Ada satu hal yang pas dia kemudian dihukum mati. Salah satu yang diceritakan di Quran itu, setiap habis ngerampok, dia mesti menyisihkan sebagian hasil rampokan itu untuk dibagikan pada pengemis di Surabaya. Katanya, kenapa harus membagi hasil rampasan, habis rampokan, untuk buang sial. Loh, jahat aja dengan dermawan itu bisa terjaga. Karena kan ada tuh hadis as-shadaqatu lidaf'il bala. Dengan sedekah aja loh, mereka selamat. Apa mana kalau kita tidak berbuat jahat. Karena itulah Nabi mengatakan as-sahyu, dermawan itu dekat dengan Allah SWT. Qaribun, dan dekat min rahmati, dari rahmati Allah Ta'ala. Baidun, sebaliknya jauh min azabihi, saking siksane Allah Ta'ala. Sehingga orang yang dermawan itu biasanya akan selamat dalam banyak hal. Karena itulah kita biasakan ngasih rakyat jalan. Biasanya di daerah tertentu kan anak toh orang ngemis di jalan-jalan. Kalau Anda punya, kasihlah mereka. Sebagai, kalau dalam bahasa kita, semoga dengan apa yang kita berikan, kita terjaga dari sesuatu yang nggak baik. Nah, ini musim pandemi yang kondisi kita tidak nyaman. Salah satu hal yang bisa kita lakukan selain ikhtiar, cuci tangan sebelum masuk pondok, apapun bersih, kemudian kita berdoa. Salah satu hal yang kita bisa lakukan adalah kita sering memberikan sedekah. Semoga dengan bisa niat juga ketika ngasih sedekah, ya Allah, ini saya kasihkan sedekah, semoga saya terjaga, keluarga kita terjaga. Itu salah satu ikhtiar kita, selain ikhtiar fisik dan doa, yaitu dengan banyak sedekah. Wal bahilu, utai sebaliknya orang yang pelit, iku baidun, jauh minallahi, saking Allah Ta'ala. Sebaliknya orang yang pelit itu jauh dari Allah. Sehingga saya kira kita masih ingat ada hadis kalau nggak salah atau apa yang dikatakan orang yang kafir, artinya orang yang tidak beribadah tapi dia dermawan, itu jauh lebih baik daripada orang yang ibadah tapi pelit. Ibadah rajin tapi pelit. Karena itulah hadis yang lain kan mengatakan tidak banyak manfaatnya orang yang rajin malam, rajin bangun malam untuk tahajud, tapi dia tidak peduli tetangganya kelaparan. Itu kan artinya berarti dia tidak punya kepedulian sosial. Marilah kita biasakan, berapapun lah yang kita punya. Wal bahil, orang yang pelit itu jauh dari Allah. Baidun, juga jauh min rahmatihi, saking rahmati Allah Ta'ala. Qaribun, sebaliknya dekat min azabihi, saking siksane Allah Ta'ala. Orang yang pelit itu justru akan dekat dengan siksa. Sehingga salah satu hal yang kemudian bisa menjaga kita dari sesuatu yang enggak baik adalah dengan sedekah. Sehingga hadis tadi mengatakan as-shadaqatu lidaf'il bala. Kalau kita ngaji Bid'atun Nasihin, saya kira ya, ada tuh kasus riwayat zaman Nabi Sulaiman. Kita masih ingat Nabi Sulaiman itu yang bisa berkomunikasi dengan binatang. Suatu ketika ada burung gagak itu lapor ke Nabi Sulaiman. Jadi burung gagak itu membuat sarang di sebuah pohon. Nah, setiap hari ketika dia bertelur, setiap habis bertelur, telurnya itu mesti hilang. Nah, ternyata setelah dititeni sopo sing jukuk telurnya yang di sarang itu, ternyata ada orang petani yang setiap hari karena
dia butuh makan, dia ngambil telur burung itu. Nah, Hulur itu jengkel banget karena merasa hak dia diambil orang. Karena itulah burung itu kemudian lapor ke Nabi Sulaiman agar telurnya terjaga. Karena itu kemudian Nabi Sulaiman itu perintahkan kepada jin untuk menjaga sarangnya burung tadi. Nah, jin tadi diperintahkan Sulaiman untuk menjaga sarang burung agar tidak diambil oleh petani. Nah, tapi begitu Nabi Sulaiman sudah perintahkan jin, ternyata telur burung itu tetap hilang. Akhirnya protes lagi. Loh, katanya sudah dijaga jin, telur saya kok tetap hilang. Akhirnya dia komplain ke Nabi Sulaiman. Loh, kok bisa? Akhirnya Nabi Sulaiman panggil jin yang diperintahkan tadi. Kenapa sudah diperintahkan untuk jaga sarang burung tadi? Kok tetap aja telurnya hilang? Apa kata jin tadi? Iya, saya sudah menjaga, kata jin. Tetapi begitu orang itu memang mencuri. Nah, ketika dia mau mencuri, ketika orang itu mau ditendang oleh jin tadi, justru jinnya yang terlempar. Kenapa bisa begitu? Kemudian Nabi Sulaiman munajat pada Allah. Kenapa kemudian jin yang dia perintahkan itu kemudian dilemparkan oleh malaikat? Sehingga orang yang mencuri tadi tetap berhasil nyuri. Apa kata Allah? Iya, orang itu ketika mau mencuri, itu dia sedekah. Sehingga karena sedekah dia itu loh, sebelum mencuri, dia selamat. Sebelum mencuri telur, cobalah. Berbuat jahat aja loh, nyuri telurnya burung tadi. Karena sedekah, itu terjaga. Apalagi yang kita berbuat baik. Itu bukan berarti kalau mencuri, mau mencuri, bukan. Konteksnya bukan begitu, nanti salah. Wah, iki ketoke aman ning toko ini. Nah, ini perlu sedekah dhisik ini. Bukan, konteksnya bukan begitu, tapi konteksnya adalah bahwa sedekah itu bisa menghindarkan kita dari bencana. Nah, pada suasana pandemi, salah satu yang bisa kita lakukan selain usaha fisik adalah marilah kita biasakan dengan sedekah. Semoga kita semua, keluarga kita, orang-orang tercinta kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akhiri. Al-Fatihah. Iya, karena apa? Iya, karena salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.